got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm the guap. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Langsung saja untuk mengefisiensi waktu atau memanfaatkan waktu, marilah kita buka presentasi ini yang akan dimulai dari saudara Egi dari kelompok 4. Kami persilahkan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya akan membacakan materi tentang mengenai Islam dan budaya Islam. Pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai keutuhan disebut kebudayaan Islam. Kebudayaan Muslim yang Islami adalah kebudayaan atau karya budaya Muslim yang komitmen pada Islam, bukan yang malah keluar dari sumber nilai Islam itu sendiri. Sebagai contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari adalah fashion, di mana model busana dan pakaian lebih cenderung menampilkan gaya dan model dari pada nilai ibadah. Padahal didesain oleh desainer Muslim tapi tidak bereferensi pada nilai-nilai Islam, sehingga budaya yang dihasilkan secara prinsipil bertentangan dengan Al-Quran. Konsep kebudayaan Islam. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi mempunyai arti akal, kelakuan dan norma, sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian, kebudayaan adalah semua hasil karya, pasrah dan cipta manusia di masyarakat. Istilah kebudayaan sering dikaitkan dengan istilah peradaban. Perbedaannya, kebudayaan lebih banyak diwujudkan dalam bidang seni, sastra, religi dan moral, sedangkan peradaban diwujudkan dalam bidang politik, ekonomi dan teknologi. Sedangkan pengertian Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Menurut istilah, Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi manusia agar kehidupannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Di sini agama Islam berfungsi untuk memimpin manusia dalam mengembangkan akal budinya sehingga menghasilkan kebudayaan yang beradab atau berperadaban Islam. Sehubungan dengan hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi nilai-nilai keutuhan atau disebut sebagai peradaban Islam, maka fungsi agama di sini semakin jelas. Ketika perkembangan dan dinamika dari kehidupan umat manusia itu sendiri mengalami kebekuan karena keterbatasan dalam memecahkan persoalannya sendiri. Di sini sangat terasa akan perlunya suatu bimbingan wahyu. Allah mengangkat seorang rasul dari jenis manusia karena yang akan menjadi sasaran bimbingannya adalah umat manusia. Oleh sebab itu, misi utama Muhammad diangkat sebagai rasul adalah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan alam. Sejarah intelektual Islam. Dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun
Nasution dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu masa klasik antara tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi, masa pertengahan antara tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi, dan masa modern atau kebangkitan intelektual Islam kembali antara tahun 1800 Masehi hingga sekarang dan seterusnya. Pada masa klasik lahir ulama-ulama besar seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki bidang hukum Islam. Bidang filsafat Islam seperti Al-Kindi tahun 800 Masehi yang berpendapat bahwa kaum muslimin hendaknya menerima filsafat sebagai bagian dari budaya Islam. Kemudian Al-Rasyid lahir tahun 860 Masehi. Al-Farabi lahir tahun 870 Masehi sebagai pembangun agung filsafat Islam. Pada abad berikutnya lahir pula filosof besar Ibnu Maskawai pada tahun 930 Masehi yang terkenal memiliki pemikiran tentang pendidikan akhlak. Selanjutnya Ibnu Sina tahun 1337 Masehi.